dan salam jumpa buat anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rudi Mahulai, tentunya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, pertama-tama Ibu mau katakan, jangan lupa hidup sehat, rajin mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 8 bab yang ketiga tentang memaknai peraturan perundang-undangan nasional. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, seluruh aktivitas kami, teristimewa pembelajaran kami pada kesempatan ini, kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami, baik sebagai peserta didik maupun tenaga kependidikan, untuk dapat menyelesaikan tugas pembelajaran kami pada hari ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak kami, kalau tadi kita sudah berdoa, maka pada kesempatan kali ini untuk menggugah rasa nasionalis dan jiwa patriotis kita, mari dengan semangat kita menyanyikan satu lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku. Kita bernyanyi bersama ya. Bahwa hukum sangat berperan penting di negara kita. Hukum menjadi panglima dalam kehidupan bernegara. Adakah masyarakat yang tanpa hukum? Tentu saja tidak. Maka dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana hukum itu dapat menciptakan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, simak dan ikuti terus pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu, adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua,
mengidentifikasi peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang ketiga, anak-anak kami diharapkan dapat menguraikan tata urutan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selamat mengikuti pembelajaran. Bab 3. Memaknai peraturan perundang-undangan. A. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. B. Tata urutan perundang-undangan nasional. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. TAP MPR. 3. Undang-undang atau Perpu. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Secara hierarkis, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa ketujuh peraturan tersebut di atas merupakan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Dikatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi menjadi patokan dalam pembuatan peraturan di bawahnya, sedangkan peraturan di bawahnya dibuat untuk melaksanakan peraturan-peraturan di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk keterangan dari nomor 1, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, semua peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 45 merupakan konstitusi pertama di Indonesia yang isinya terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami perubahan atau yang disebut dengan amandemen. Perubahan itu dilakukan sebanyak 4 kali yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1999, yang kedua tanggal 18 Agustus 2000, yang ketiga tanggal 10 November 2001, dan yang terakhir 10 Agustus 2002. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri dari 2 macam. Yang pertama berupa ketetapan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam
dan keluar MPR. Kemudian yang kedua berupa keputusan. Keputusan MPR adalah putusan MPR yang hanya mengikat ke dalam MPR saja. Kemudian yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang yang telah dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan Perpu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu dikeluarkan pemerintah karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Namun jika kita lihat dari muatan materi antara undang-undang dan Perpu, materinya adalah sama. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kemudian yang kelima, peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan di atasnya. Selanjutnya, peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama dengan gubernur. Materi muatan dari peraturan daerah provinsi ini berisi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus dari suatu daerah. Kemudian yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati ataupun wali kota. Adapun yang menjadi materi dalam peraturan daerah kabupaten atau kota adalah berisi peraturan yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka mengatur masyarakat di tingkat kabupaten atau kota. Maka dari tata urutan perundang-undangan nasional tadi dapat kita simpulkan bahwa makna tata urutan perundang-undangan secara hierarkis dimaksudkan untuk penjenjangan setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, baiklah anak-anak kami, jangan lupa mengerjakan tugasnya yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Nah, baiklah anak-anak kami, dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, maka anak-anak kami bisakah menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Nah, yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah bahwa pengertian dari peraturan perundang-undangan itu adalah merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum
dan dibentuk serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa kita dapat mengidentifikasi tata urutan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, TAP MPR, yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu, yang keempat, Peraturan Pemerintah, yang kelima, Peraturan Presiden, yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Kemudian, dari apa yang kita pelajari hari ini, dapat kita ambil makna dari tata urutan perundang-undangan itu secara hierarkis dimaksudkan untuk penjejakan setiap peraturan ulang di situ ya. Kemudian dari pembelajaran hari ini yang menjadi makna dari tata urutan perundang-undangan nasional itu secara hierarkis adalah dimaksudkan untuk penjenjangan setiap peraturan perundang-undangan. Nah, yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, baiklah anak-anak kami, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kita tentang peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Ibu berharap kita menjadi orang-orang yang taat akan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga semakin terciptalah ketentraman di negara kita. Maka untuk itu anak-anak kami, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan atas rahmat penyertaan-Mu yang kami rasakan sepanjang pertemuan kali ini. Bapa yang Maha Baik, semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kami tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kami, dan semoga kami sebagai putra-putri bangsa Indonesia mampu melaksanakan peraturan itu dengan baik. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, tentunya dalam materi yang berbeda. Jangan lupa tugas yang ibu berikan dikerjakan. Sampai jumpa dan selamat pagi. Dadah. Kemudian dari pembelajaran hari ini yang menjadi makna dari tata urutan perundang-undangan nasional itu secara hierarkis adalah dimaksudkan untuk penjenjangan setiap peraturan perundang-undangan. Nah, yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, baiklah anak-anak kami, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kita tentang peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Ibu berharap kita menjadi orang-orang yang taat akan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga semakin terciptalah ketentraman di negara kita. Maka untuk itu anak-anak kami, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan atas rahmat penyertaan-Mu yang kami rasakan sepanjang pertemuan kali ini. Bapa yang Maha Baik, semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kami tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kami, dan semoga kami sebagai putra-putri bangsa Indonesia mampu melaksanakan peraturan itu dengan baik. Ini kami mohon kepadamu
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, tentunya dalam materi yang berbeda. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan. Sampai jumpa dan selamat pagi. Dadah.